Saya ini suka geram saya kalau lampu merah tuh, karena saya termasuk pelanggar lampu merah yang paling istiqomah. Dua simpang legend di Pontianak nih, Simpang Siantan, Simpang Tanjung Raya Tanjung Hulu, bawa lampu masing-masing dia. Ya Allah Ustadz, di Pontianak ini tipe masyarakatnya luar binasa semua Ustadz. Coba Ustadz bisa bayangkan lampu hijau yang besar-besar nyiru tuh, tahu nyiru? Orang sini kata nyiru apa? Tampah. Saya tahu nyiru tuh. Besar-besar nyiru tak ada nampak. Saya di lampu merah itu awalnya dulu taat, Bu. Iya, saya paling taat Ustadz, paling patuh aturan. Lama-lama saya diketawain orang. Sepi banget kata dia. Hah? Maksudnya bang, tak ada orang lewat ya? Oh iya nampaknya nih. Lama-lama saya pula yang ngajar orang. Ibu bisa bayangkan saya sekolah jauh-jauh ke luar negeri, nyampe di Pontianak dibodoh-bodohin orang gara-gara lampu merah. Diam saya di lampu merah. Di belakang klakson, net kata dia. Oh bang, jalan ya, lampu merah bang, terobos ja kata dia. Saya nih mikir lampu merah tuh berhenti, dibilang lewat, bodoh kata dia. Sebelum saya ceramah yang di luar masuk aja dulu ya. Ya silakan masuk dulu. Ya silakan masuk dulu yang di luar itu. Kalau belum masuk saya nggak ceramah nih. Ya silakan masuk dulu. Ya silakan. Ya yang muda-muda yang di luar silakan ke dalam. Ini malu kita. Yang dari luar malah di sini, yang jamaah kita malah di luar ini. Saya persilakan. Yuk. Adik-adik, jamaah, remaja-remaja masuk. Yang remaja masjid masuk dulu. Atau saya di luar, kalian di dalam. Ayo masuk. Yang di luar masuk dulu. Ini jangan sampai Mas Mubin yang nyuruh masuk ya. Ini pakai peluru nanti ini. Silakan. Masuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai pantun nggak nih? Hah? Nanti ya di ujung lah. Awalnya masih mikir-mikir saya nih. Ngarang dulu ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumil qiyamah wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para imam dan takmir masjid yang paling kita cintai, Masjid Nurul Fajri. Semoga kita semuanya kelak dikumpulkan di yaumil qiyamah bersama orang-orang yang sangat mencintai masjid ini, amin. Para ustadz, para guru, para kiai, sahabat saya, mana ini hilang ini? Ustadz Mukhtarul mana ini? Wah ini ngopi nampaknya di luar ini. Ini bahaya ini. Yang saya hormati, wah beliau ini lagi banyak ini Bu, lagi banyak jabatannya ini. Beliau ini baru saja diangkat sebagai syuriah. Syuriah itu majelis syura ya, kalau orang kampung kita tukang rembukan ini. Majelis syura dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Pontianak. Nah saya ini sebenarnya bawahannya beliau, gitu ya. Saya ini duduk di A'wan. A'wan itu
Kalau orang pinter nyebutnya saya ini sebagai tim ahli. Nggak tahu saya ahli apa sebenarnya ini. Nampaknya ini kata orang Melayu ahli dabol saya ini. Yang saya hormati Ustadz Husnan Yaqub, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir pada istighasah malam hari ini hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Hidupnya diberikan barakah. Anaknya menjadi anak yang saleh dan salihah. Ibu-ibu rezekinya semakin bertambah, amin. Bapak-bapak istrinya juga semakin nambah, amin ya rabbal alamin. Yang ditiang amin gitu. Macam awak yang pengen, semuanya pengen nampaknya ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya seorang sahabat yang sangat luar biasa. Banyak sahabat-sahabat Nabi itu yang luar biasa. Mulai yang paling alim, mulai yang paling sabar, yang paling dermawan, yang paling pemberani. Ada sahabat Nabi yang namanya itu satu orang tapi namanya tiga. Kalau kira-kira Bang Ruslan itu namanya berapa Bang Lan? Bang Lan, Cek Lan, Bang Kumis, apa ge? Hah? Cek Bubur. Cek Bubur, Cek Bur ya. Pada peristiwa perang Uhud, perang Uhud itu terjadi pada bulan Syawal. Setelah beberapa tahun Nabi pindah dari Makkah. Setelah beberapa tahun Nabi menjadi Nabi. Nabi itu sebagai panglima perang, khimahnya Nabi, khimah itu bahasa Indonesianya kemah ya, bahasa Arabnya khimah. Khimahnya Nabi itu dijaga. Nabi pengennya dijaga. Kemudian Nabi bertanya, siapakah kira-kira di antara para sahabat ini yang mau menjaga tenda saya, kata Nabi. Tiba-tiba berdiri satu orang dan Nabi bertanya, siapa namamu? Ya Rasulullah, nama saya Abdul Qais. Baik, duduk, kata Nabi. Tak lama kemudian Nabi bertanya lagi, siapa lagi? Kemudian berdiri lagi, saya ya Rasulullah. Siapa namamu? Nama saya Zakwan. Baik, duduk. Dan Nabi kemudian bertanya lagi, tinggal satu orang, siapa lagi yang mau menjaga tenda saya, kata Nabi. Berdiri lagi satu orang dan berkata, ya Nabi, saya yang akan menjaga tenda Anda. Siapa namamu? Nama saya Abu Sabar. Baik. Dan ketika pada malam harinya, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tendanya sedang dijaga, malah yang datang cuma satu orang. Nabi heran. Tadi waktu saya tanya siapa yang jaga tenda saya, kan tiga orang yang nunjuk nih. Kok tiba-tiba yang datang cuma satu? Nabi bertanya, siapa yang dua orang kok belum datang? Ya Rasulullah, sebenarnya tadi yang menunjuk tangan ketiga-tiganya itu saya. Jadi namamu? Saya Abdul Qais, saya Dha'wan, dan saya Abu Sabah. Kamu berani jaga tenda saya? Insya Allah siap ya Rasulullah. Karena saya mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu waktu ketika sahabat yang tadi ngakunya Abu Sabah, Dha'wan, kemudian Abdul Qais dalam keadaan terluka, kemudian Rasulullah memegang dan mendatangi dan kemudian memegangnya, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fika haslataini yuhibbuhum Allah, al-hilm wal anah. Dalam keadaan yang terluka ini kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat ini, sesungguhnya dalam dirimu Allah sangat mencintai dua hal. Dua hal yang Allah cintai pada dirimu, kata Nabi. Yang pertama, sifatmu yang penuh dengan sopan santun, dan yang kedua, engkau adalah orang yang sabar. Dalam kondisi yang sangat parah seperti itu, dalam keadaan yang sakit luar biasa, sahabat ini tidak marah.
tetapi dia sabar, malah dia santun. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mencintaimu karena dua hal. Hal yang pertama, karena dirimu itu adalah orang yang sangat sopan santun. Yang kedua, karena Allah berikan sifat sabar dalam dirimu. Sopan santun itu adalah sifat dan akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan sifat yang santun. Sifat apa? Sopan santun itu kalau bahasa kita apa, Pak? Kemon, tata krama. Oh, ini ada Ustadz sinten niku? Oh, Ustadz Salih. Wah, ganteng sekali ini. Wah, tapi kalah sama saya. Sopan santun atau tata krama itu penting. Jangan sampai kemudian kita hidup ini nggak punya akhlak. Ada kalanya akhlak kita baik kepada Allah, tapi jangan sampai keluar dari masjid akhlak kita rusak. Islam itu mengajarkan bagaimana bersopan santun. Yang muda menghormati yang tua mencintai yang muda. Jangan yang muda minta disayangi tapi tidak mau menghormati yang lebih tua. Begitu juga sebaliknya. Jangan yang tua minta selalu dihormati tapi tidak pernah menghargai yang muda. Faham saya dengan bapak-bapak ini bingung. Iya Pak Ustadz, saya selalu mencintai yang muda-muda katanya. Tahu saya. Macam tak tahu dengan Banglan ya. Iya Pak Ustadz, sepakat saya dengan yang nomor 2. Saya selalu menghormati istri tua dan mencintai istri saya yang masih muda. Nah, penting bagi kita malam ini kita bersama-sama untuk mensyukuri nikmat Allah. Kita bisa berkumpul di masjid, doa bersama, istighatsah bersama, kemudian zikir dan seterusnya, sholawatan. Apalagi kita tadi sholawatan sudah lama nggak dengerin suaranya Ustaz Abdul Hamid. Masya Allah, suaranya masih sangat merdu. Sama dengan suara saya, Bu. Saya tahun 90-an suaranya persis kayak tadi, bahkan lebih bagus. Dulu itu tahun 90, tapi alhamdulillah setelah semakin tua saya insaf. Saya nggak mau suara bagus lagi. Saya pakai yang ini saja. Nah, ini kenapa? Wong sholawatan itu ya kalau suaranya seperti tadi itu kan enak, Bu. Bukan enak, enak gitu. Luar biasa. Sebab kalau kita ini tidak bisa mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kebangetan. Gitu. Wong Allah menciptakan bumi ini karena kemuliaan Rasulullah. Allah menjadikan kita ini karena kemuliaan Rasulullah. Bahkan surga itu kelak yang akan kita tempati. Wah, ini kan kita ini calon penghuni surga semua kok. Yakin kita. Sebab orang yang beriman kepada Allah, mencintai Rasulullah pasti masuk surga semuanya. Ya soal nomor urut nggak tahu saya. Nomor urutnya kita nggak tahu. Maka malam hari ini saya nggak mau berlama-lama, saya menyampaikan ini. Saya menjadi teringat hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Sifat yang boleh, sifat hasad. Tahu hasad, Bu? Tahu hasad? Dengki. Dengki itu bahasa Melayu apa? Hah? Julid. Nah, julid itu bahasa baru. Selain julid apa, Ge? Hah? Iri dengki apa, Ge? Hah? Kerewa. Orang kerewa, lain kerewa apa, Ge? Suka nak pendek tongking gitu kan? La hasada illa fitnatain, kata Rasulullah. Tidak boleh kamu itu hasad, tidak boleh kamu itu merasa iri kepada orang lain kecuali 2 perkara. Kok boleh? Oh, biasanya orang hasad tuh nggak boleh. Sebab kata Nabi, orang yang hasad, orang yang suka iri hati, yang suka nak dengki dengan orang, amalnya hilang sebagaimana kayu kering yang dibakar oleh api yang sangat besar, tanpa sisa. Yang suka nak iri hati, suka nak buruk hati dengan orang,
Suka nengok tetangga beli kulkas sakit gigi, tetangga beli motor baru sakit perut, tetangga beli mobil mati dia. Saya doakan yang pengen mobil mudah-mudahan besok pagi datang mobil ambulan. La hasada illa fitnatin. Enggak boleh kalian itu hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, dengerin Pak Muklis. Nih, yang juragan-juragan motor mana nih? Pak Muklis, mana ge? Mas Dar. Pak Lazim. Ya, suka nak nunduk-nunduk kalau bagian ini. Buka-buka tak tengok dia. Pak Lazim, kata Nabi, boleh kamu itu hasad kepada orang lain. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Boleh kalian itu iri hati dengan orang kaya. Orang yang Allah berikan harta, boleh kamu iri. Tapi ketika Allah berikan harta kepada dia, kemudian diinfakkan hartanya di jalan Allah, di jalan kebenaran. Contoh Pak Muklis. Pak Muklis setiap motornya laku, 50%-nya ke masjid. Dan itu bual. Mohon maaf Pak Muklis ada ya? Oh, saya tak tengok Pak, dari tadi tak nengok saya. Tuh Mas Lazim. Mas Lazim nih banyak uangnya, tahu saya. Juragan bakso mana? Ada juragan bakso? Juragan jamu. Nah, berangkat nak berjual jamu, bilang sama Allah, ya Allah, saya mau berangkat mencari rezeki yang halal. Nanti kalau dapat untung semua saya kasih masjid, ya Allah. Dan itu mimpi. Tapi bisa Pak. Kalau kita melihat orang kaya seperti itu, orang yang punya harta seperti itu, boleh kita ini. Ya Allah, orang itu baik benar, ya Allah. Dia punya usaha, dia punya harta, tapi tidak dinikmati sendiri, ya Allah. Dia infakkan di jalan-Mu, dia berikan dalam kebaikan, dia sumbang masjid. Tuh, masjid kita lagi butuh dana di depan tuh. Lagi bikin apa tuh? Bikin jebakan? Hah? Oh, ini agak ngeri-ngeri sedap saya tengok. Wah, ini ranjau nampaknya nih. Nah, yang ngerasa bahwa malam ini kita harus menjadi orang yang hasad, boleh. Tuh, di depan lagi dibangun. Siapa tahu kita ada rezeki dari Allah. Kalau perlu nanti balik ke rumah, pegang tangan istrinya. Mak, bolehkah aku pinjam cincin kawin kita? Jangan. Cincin yang ada di tangan Mama, saya mau bisnis dengan Allah. Caranya sumbangkan kalau memang mau. Karena Allah mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jamaah Nurul Fajri, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang mencintai Allah, yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mencintai agama ini, kata Allah, maukah aku ajak kalian ke sebuah bisnis di mana bisnis itu kalian tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Caranya beriman kepada Allah, mengimani Allah dengan sebenarnya iman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, mencintai Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, menghidupkan hidup kita sebagaimana hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Jihad yang pertama itu dengan hartamu, bi amwalikum, dengan harta yang Allah anugerahkan kepadamu. Harta yang didapat dari jalan yang halal, infakkan ke cara yang halal. Ada cara tidak halal, diinfakkan ke yang halal. Ada didapatkan dengan cara yang halal, dibelanjakan kepada tidak halal. Banyak itu. Kalau kamu tahu bahwa bisnis ini adalah bisnis yang menguntungkan, lakukan, sebab kamu tidak akan pernah dibuat rugi oleh Allah. Yang kedua, rajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Muttafaqun alaih. Yang nomor dua, boleh kamu hasad kepada orang ini. Kepada siapa? Orang alim yang Allah berikan ilmu kepadanya,
dalam kealimannya, kemudian dia menyampaikan hukum-hukum Allah, memfatwakan hukum Allah dengan cara yang baik, wa yu'allimuha, dan kemudian memberikan pengetahuan atau mengajarkan orang lain. Di sini ada guru-guru kita, ada ustadz-ustadz kita, ada Ustadz Mukhtarul, ada Ustadz Husnan, ada Ustadz Salih, yang insyaallah mukim atau mustamukim, mukim di Buntiana ya. InsyaAllah. Bisanya cuma segitu saya bahasa Arab, Bu. Lebihnya tak tahu saya. InsyaAllah beliau mukim di Pontianak. Kalau Allah sudah memberikan ilmu kepada seseorang, pantas kita itu merasa, ya Allah, iri betul saya pada orang itu. Dia punya ilmu, engkau berikan ilmu ya Allah. Tapi kemudian ilmunya dia pergunakan dengan sebaik-baiknya, menyampaikan hukum-hukumnya dengan baik. Kemudian dia mengajarkan kepada orang lain. Boleh kepada dua perkara ini kita merasa iri, dan kemudian kita mau mengikuti orang yang kedua ini. Dari dua orang ini pilih, apakah kita iri kepada orang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, atau iri kepada orang alim, iri kepada orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebentar lagi mau masuk bulan Rabiul Awal ini, bulan Maulid ini. Nah, ini biasanya Jamaah Nurul Fajri, Jamaah Nurul Asfiya kan menghidupkan bulan Maulid, bulan Rabiul Awal itu dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menjadi teringat ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Dalam hadis qudsi dijelaskan, Allah mengatakan kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, laula Muhammad, kalau bukan karena mulianya Nabi Muhammad, ma khalaqtuka wa ma khalaqtul jannah, tidak mungkin aku menciptakanmu wahai Adam, dan tidak mungkin aku menciptakan surga ini. Maka mari melalui kegiatan-kegiatan masjid, kemudian kegiatan Nurul Asfiya, kita hidupkan bulan Rabiul Awal dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan, kegiatan amaliyah yang menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang punya harta silakan infakkan, yang punya uang silahkan, yang tidak punya uang fikirannya, yang tidak punya fikirannya apanya ge, tenaganya, tidak punya uang boleh ngutang, boleh ngutang. Nah, Bu, Ibu, tak usah lama-lama ya. Ngantuk pula, iya, sedang ngantuk, Bu. Ibu, saya yakin Ibu ngantuk ini. Dari tadi malah kedap-kedip ya. Insyaallah saya tak lama. Saya hanya akan mengingatkan begini. Mari kita meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Tingkatkan persatuan di antara kita, tingkatkan kebersamaan di antara kita. Karena bangsa Indonesia nih, insyaallah Ustaz Salih itu fi Yaman, ya an? Fil Yaman? Yaman? Tarim atau Hadramaut? Tarim wal Hadramaut ya. Jadi Indonesia ini adalah negara yang sangat luar biasa indah. Masyarakatnya sopan, masyarakatnya santun, masyarakatnya penyabar. Dan insyaallah Indonesia ini akan menjadi tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya kita umat Islam menjaga bangsa ini, menjaga negara ini dengan melalui ibadah-ibadah kita, dengan doa-doa kita. Kita doakan para pemimpin-pemimpin bangsa agar menjadi manusia-manusia yang jujur, manusia yang adil di dalam memerintah negara ini. Dan yang kedua, jaga persatuan di antara kita. Jangan mau diobok-obok oleh orang lain yang mau mengganti apapun yang ada di bangsa ini. Dulu Islam datang ke negara ini dibawa bukan dengan peperangan, tetapi Islam dibawa ke Indonesia itu melalui jalan dakwah yang santun. Mengajak orang lain itu penting, tetapi bagaimana mengajaknya ya harus dengan cara yang baik. Jangan sampai kita ngajak baik tapi caranya tidak baik. Maka Allah memberikan cara yang sederhana ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah
wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Cara mengajak orang lain kepada kebaikan yang pertama adalah hikmah, contoh. Tugas dakwah Islam itu bukan tugasnya Ustadz Saleh dan Ki Muhtarul, tapi tugas kita bersama. Caranya gimana? Hikmah, contoh, keteladanan. Saya sebagai seorang ayah harus memberikan contoh kepada anak dulu. Bapak mau ngajarin anak salat, ya bapaknya dulu salat. Ibu ngajarin anaknya baik, ya ibunya harus baik, biar menjadi contoh bagi anaknya. Karena ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kalau ibu sudah mau memberikan contoh yang baik kepada anak, insya Allah akan lahir anak-anak yang baik. Karena dari rumah sudah terbiasa dengan kebaikan. Penting kita berguru kepada orang yang baik. Maka pastikan kita sebagai orang tua adalah guru yang baik. Jangan sampai kita ngajar anak kita pada kebaikan, tapi kita tidak jadi contoh kebaikan bagi anak. Ya, hati-hati mak-mak nih. Karena tradisi kita orang Pontianak nih, orang Pontianak termasuk saya yang lahir dan besar di Pontianak nih. Kita besar di Pontianak nih. Kok ngomong tuh kita kan tak bisa belan. Apa kata orang Pontianak, Pak? Pakai kaung teka ya. Ngomong tuh kadang manggil anak, ya Allah, kala-kala pakai manbing jalan. Kalau kita dengar di tanah Jawa, karena saya pernah besar di tanah Jawa juga. Nah, pulang yuk, kan enak. Ayo kita pulang sebentar lagi maghrib loh. Coba lihat tengok orang Pontianak nih. Oi, balik. Cuman anak kau nak jadi baik, maknya terpakai kaung tepi jalan. Anak suruh pakai jilbab, suruh pakai tudung. Apa orang Melayu pakai tudung ya? Tudung, jilbab tuh tudung. Mama tak akan pakai tudung. Merah sini, hitam sini. Ya Allah, mak, kalau amak nih nak ngajarkan anak macam baik-baik, amaklah dulu yang baik. Nanti amak ditengok kan anak. Ustaz Saleh faham tak? Ini bahasa Upin Ipin nih. Kalau mama nak ngasih contoh yang baik dengan anak tuh, mama ngajarkan dia punya jilbab, mama pakai dulu lah. Oke, penting mak. Anak kita juga, karena kalau tiap sore itu, ya Allah belakang rumah saya tuh, bahasanya skep. Bapaknya pun ikut belakang. Apa skep tuh? Kalau yang kamu Maghrib tuh bahasa Melayu. Ustaz Salih, maghrib. Maghrib tuh tak ada balik dia. Saya tengok habis sholat isya masih situ, nampak ke mata gelajang di atas tuh. Ya Allah, atas tuh gelap mak. Bapak bilang golong-golong, skip sikit. Astagfirullahaladzim. Macam mana anaknya nejak di baik? Anak maghrib tuh, dengarkan ya. Maghrib tuh kita di rumah, sebelum maghrib kita siap-siap nunggu maghrib. Sebelum maghrib kita nunggu. Anak kita cari. Ayam ukuran berat 2 kilo hilang kita cari. Manalah ayam aku ada rumah kau ke hilang? Tak ada, kata. 2 hari tak balik-balik, kata dia. Ya Allah, anak seorang dari tadi malam jam 12 tak balik-balik, anak gadis tak ada didulikan dengan dia. Pandai dia balik seorang, kata dia. Macam mana kalau balik tiba-tiba naudzubillahi min dzalik. Contoh pertama ya orang tua. Kalau orang tua itu sudah mampu memberikan contoh dan keteladanan kepada anak, insya Allah orang itu akan faham. Oh, ini anaknya Fulan bin Fulan. Kenapa? Ini anaknya si Fulan. Ini anaknya si Fulan. Kenapa? Dia baik. Situ tak baik. Berarti orang akan berpikir, oh iya, karena itu anaknya si Fulan, bagaimana mungkin akan melahirkan anak seperti itu. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, ajak manusia itu ke jalan Allah. Kalau tidak mau dengan contoh, tidak mau melihat contoh, nasihat yang baik. Mudah-mudahan ini jadi nasihat yang baik bagi kita semuanya. Kalau tak mau dengar, nasihati dia. Maka kata Nabi, khatibin nasa ala qadri uqulihim. Sampaikanlah kepada manusia itu sesuai dengan akal mereka yang mampu menerima. Saya misalnya ceramah 2-3 jam,
Dan itu saya tak biasa. 2-3 jam, tapi kau tak faham percuma gak? Pantas bagi kita melihat, oh siapa yang di depan saya, siapa yang sedang mendengarkan saya. Dulu saya punya tetangga itu Pak, bapaknya imam masjid. Saya ganti bahasa Indonesia lah, biar Ustaz Salih paham. Dulu saya punya tetangga, bapaknya imam masjid. Si anak nih punya kelebihannya sengau. Tahu sengau? Bahasa bilang Arab yakni ithmam. Hah? Bindeng ya? Bindeng sengau. Oh, hah? Iya sengau sama anu ibu. Saya kok ingat nih suka nak ketawa hati. Saya kalau ingat cerita ini suka ketawa saya. Jadi bapaknya ini kan biasa ngimam masjid. 2 maghrib bapaknya nggak imam. Saya tanya kan nama anaknya, Mat, mana bapak awak Mat? Udah 2 hari nih tak jadi imam sholat masjid maghrib tuh. Mat nanya ini. Hah? Naid. Oh sakit. Sekarang gimana Mat? Meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin meninggal mautan. Meninggal. Mendingan. Saya bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rupanya bukan mendingan, bukan meninggal, mendingan. Ya saya tanya dulu. Mamanya mana, Mat? Bapaknya di mana, Mat? Nakit kan. Karena 2 hari enggak sholat di masjid. Saya pikir meninggal, rupanya mendingan. Karena dijawab mendingan. Nah ini kan sama dengan ilmu. Ilmu itu harus jelas. Yang menyampaikan harus jelas, yang mendengarkan juga harus jelas. Ini kan salah tafsir ujung-ujungnya. Bapaknya sehat saya bilang meninggal. Nah insya Allah Ustaz Salih ilmunya jelas, maka muridnya juga harus jelas. Jangan sampai nanti kan bahaya. Tuh. Yang paling terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Giliati nahan pokok saya nih. Tak usah panjang-panjang, nanti ketawa tuh si Bo nih. Nanti balik ke rumah, apa yang sampaikan Ustaz Jan? Meninggal. Bu, jadi cari guru itu harus jelas. Ustaz Salih sanad keguruannya jelas sampai kepada Habib Umar. Ada batas. Jadi ilmunya jelas, gurunya jelas, ilmunya jelas, yang diajarkan juga jelas. Sama dengan yang diajarkan oleh ustadz-ustadz kita yang ada di Masjid Nurul Fajri. Insya Allah sudah sesuai dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah yang berdasarkan kepada sumber Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga berdasarkan kepada ijma' dan qiyasnya para ulama. Maka yang terakhir kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau hikmah tidak mau didengar, nasihat tidak mau didengar, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mereka mau berdiskusi, mau berdebat, mau berbantah-bantahan, silakan kata Allah. Kalau itu menjadi alasan yang penting untuk mengeluarkan kalian dari persoalan yang sedang kalian perdebatkan, wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Yang pada akhirnya Allah paling tahu siapakah di antara kalian yang tersesat dari jalan Allah, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lah adalah zat yang maha tahu siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir malam hari ini diberikan keistiqomahan dalam ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang paling berat dalam amal salih itu adalah istiqomah. A'zamul karamah luzumul istiqomah. Paling mulia-mulianya karomah, paling besarnya kemuliaan adalah membiasakan diri istiqomah.
Ibu-ibu yang habis sholat fardu, misalnya cuma bisa baca Fatihah, nggak apa-apa, Fatihah saja. Misalnya istiqomahnya 50 ya 50, istiqomahnya 100 ya 100. Misalnya istiqomah habis sholat 5 waktu itu baca sholawat 100 ya 100, istiqomah 1000 ya 1000, istiqomah 100.000 ya monggo, istiqomah 1.000.000 monggo. Hah? Oh, tak bangun-bangun ya. Terserah, yang penting istiqomah mau berapapun. Mau baca 10 semen istiqomah, habis sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu penting. Dan nanti kalau sudah sampai di rumah, panggil anak-anaknya, ingatkan mereka tentang akhlak, tentang nilai-nilai kebaikan, ajarkan mereka tentang sopan santun, dan ajari mereka tentang kesabaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dua hal ini adalah hal yang sangat sulit. Kadangkala kita bisa sopan dan santun kepada orang lain dalam kondisi normal, tapi dalam kondisi tak normal kadang-kadang kita juga bisa marah. Saya salut dan kagum sama keluarga-keluarga dan saudara-saudara kita yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat. Itu kan orangnya lembut-lembut. Wong kakinya kegencet aja masih sabar. Mas, kaki kegencet mas. Coba orang Pontianak 100 meter nengok, apa kau tengok-tengok? Coba, hah? Saya ini suka geram saya kalau lampu merah tuh, karena saya termasuk pelanggar lampu merah yang paling istiqomah. 2 simpang legend yang legend di Pontianak nih. Simpang Siantan, Simpang Tanjung Raya, Tanjung Hulu. Bawa lampu masing-masing dia. Ya Allah, Ustaz, di Pontianak ini tipe masyarakatnya luar binasa semua, Ustaz. Coba Ustaz bisa bayangkan lampu hijau yang besar-besar nyiru tuh, tahu nyiru? Orang sini kata nyiru apa? Tampah. Saya tahu nyiru tuh. Besar-besar nyiru, tak ada nampak. Saya di lampu merah itu awalnya dulu taat, Bu. Iya, saya paling taat, Ustaz, paling patuh aturan. Lama-lama saya diketawain orang. Sepi banget kata dia. Hah? Maksudnya bang, tak ada orang lewat ya. Oh iya nampaknya nih. Lama-lama saya pula yang ngajar orang. Ibu bisa bayangkan, saya sekolah jauh-jauh ke luar negeri, nyampe di Pontianak dibodoh-bodohin orang gara-gara lampu merah. Diam saya di lampu merah. Di belakang klakson, net kata dia. Oh bang, jalan ya, lampu merah bang, terobos ja kata dia. Saya nih mikir lampu merah tuh berhenti, dibilang lewat, bodoh kata dia. Allahu Akbar, sakit hati saya. Saya ini udah taat aturan, dibilang bodoh pula kan dia. Lama-lama saya lebih parah dari orang. Asal ada lampu merah, orang masih diam sini. Teruslah, saya bilang. Ya kalau lama-lama pun bodoh gak? Inilah penting bagi kita semuanya untuk mengajarkan kepada anak kita bagaimana bersikap sopan dan santun. Dan bersabarlah. Insya Allah dari 2 perkara ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Sampai di sini saja ya, Ki Muhtarul ya. Nah, nggak usah lama-lama karena saya pun nampak udah mulai oleng sedikit saya nih. Kaki udah mulai dingin. Kaki dingin berarti panitia harus paham. Ada anu gak? Ada yang hangat-hangat ya? Udah siap kan? Nah, udah siap, kita selesaikan ya. Macam mana Pak? Kita sepakat makan yuk. Masya Allah, inilah Nurul Fajri yang penuh dengan keguyuban, penuh dengan kebersamaan. Saya suka, benar-benar saya suka. Artinya saya pulang dari Jawa Barat, saya tidak menyesal ketemu dengan para jamaah. Saya sangat berbahagia ketemu dengan Ustadz Muhtarul. Beliau ini orang baik, benar. Saya yakin beliau ini insya Allah orang baik. Sebab saya dulu zaman merokok, kalau tak ada rokok, beliau belikan saya. Nah, dolo tapi sekarang semenjak saya insaf tidak ngerokok, beliau pun jadi pelit pula. Tak ada noleh-noleh dengan kawan. Dulu saya zaman merokok, banyak orang baik dengan saya. Asal saya jalan, guru tak ada rokok, tak ada, 2 bungkus saya datang. Semenjak saya tak merokok, banyak orang pelit. Tak ada nanya lagi.
Cobalah ganti apa kayak gitu kan. Dia kan tahu saya merokok. Nah, setelah dia tahu saya tak merokok, ya pandai-pandailah. Apalah yang Ustaz suka gitu kan, apa yang guru suka, saya pun lebih suka lagi kan. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nampaknya ini sudah mulai tidak ada yang pakai masker. Wah, karena udah sehat semua ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah. Allah berikan usia kita yang panjang, usia yang manfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.